Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan kurang banter. Pengen syafaat enggak? Pengen syafaat apa enggak? Pengen syafaat, kalau namanya Nabi disebut jangan cuma diem. Ya, kalau pengen syafaat ketika namanya Nabi disebut, sholawat kepada Nabi Muhammad yang kenceng, yang keras, ya, yang keras. Ya, ala sayyidina Muhammadan abdas sadiq fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigh wa anillah ma amarahu li tablighi li khalqihi min fardihi wa naflihi abdun arsalahullah lil alamin basiran wa nadhira. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa bil khusus ma'asyiral habaib. Tidak bisa tak sebut sakjane akeh 1 2 3 4 sing sepuh-sepuh. Ya betul. Jadi dipilih yang tua saja. Ya, ma'asyiral habaib, guru kita, orang tua kita Al Habib Muhammad bin Husain Pak Harun wal Habib Ali bin Hamid Pak Harun, ya, dan semua. Alhamdulillah ini banyak dari Pak Harun. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, para habaib ini tadi jadi perantara kita panjenengan sampai kepada datuk beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi perantara syafaat. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, kita paling banyak bersolawat kepada Nabi di bulan Rabiul Awal. Karena ada acara maulid hampir di setiap masjid, setiap musola, langgar, atau majelis taklim. 1 sampai 12 Rabiul Awal tidak putus. Setelah 12 Rabiul Awal masih banyak yang menyelenggarakan. Maka di bulan ini sholawatu ala Nabi Muhammad luar biasa. Tapi kita perlu tahu, Nabi tidak pernah berhenti nyebut nama kita. Nabi tidak pernah berhenti nyebut nama kita, tidak pernah berhenti. Nama kita selalu ada di lisannya Nabi Muhammad, nama kita ada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya Nabi selalu ummati, ummati, ummati. Dalam sujudnya Nabi ummati, ummati, terus yang disebut kita umatnya. Ya. Maka ketika kita berbicara tentang cintanya Nabi kepada kita tidak perlu ragu. Kalau kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita, tidak usah kita ragukan. Bukan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Aku utus sungguh, aku datangkan satu nabi dari jenismu sendiri, yang mana Nabi Muhammad ini berat menanggung apa? Menanggung penderitaan umatnya. Nabi tidak mau kita menderita. Nabi maunya kita senang. Tapi akhirnya kebablasan. Ya. Kira-kira lebih senang mana kita sama Nabi dalam kehidupannya? Lebih senang mana kita sama Nabi Muhammad? Senang kita. Ada satu ulama, ada satu habaib, ada satu kiai, ada satu pendakwah yang pernah meriwayatkan, menceritakan tentang hartanya Nabi Muhammad. Ada yang pernah menceritakan tentang apa kekayaannya Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada yang pernah menceritakan makanan-makanan enak yang tersimpan di dalam rumahnya Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada yang meriwayatkan pakaiannya Nabi mewah, megah, banyak? Tidak ada. Betul? Tahu kita tahu? Tahu, tapi tidak ada yang bisa melakukan. Ya. Maka ikhwani rahimakumullah, saya sering dengar di zaman ini ada orang bilang, kalau maulid ini baik, oh para sahabat sudah maulid duluan. Oh, kalau maulid ini benar, para sahabat udah duluan maulid. Ada yang bilang gitu. Maka perlu kita tahu, mereka tidak perlu maulidnya Nabi karena mereka hidup dengan Nabi.
Dan lihat, para sahabat tidak ada yang dalam kemewahan. Lihat, para sahabat bajunya tidak pernah mewah, pakaiannya tidak pernah mahal, makanannya tidak pernah enak. Oh, sahabat tidak ada yang kaya, mereka suruh miskin. Sahabat tidak ada yang kaya, tidak ada yang makan enak, mereka suruh tidak makan enak, suruh menghabiskan hartanya di jalannya Allah. Itu baru kita katakan benar. Betul? Betul. Sebelum kenal Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Al-Khattab, wa Utsman bin Affan, semua sahabatnya Nabi kaya, punya kedudukan, punya kebun, punya harta, punya kemewahan di hadapan suku-suku bangsanya. Tapi begitu mengenal Nabi Muhammad SAW, mereka membudakkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Mereka menjadikan dirinya pecinta yang melupakan dirinya. Kenapa? Karena yang harus dimuliakan yang dicintainya. Kenapa? Karena yang harus diutamakan yang dicintainya. Kenapa? Karena yang harus senang yang dicintainya. Itu baru pecinta. Lihat ibu kita. Ibu kita. Punya ibu. Punya ibu. Lihat ibu kita. Ketika kita kecil. Bayi. 5 bulan. 1 tahun. Nangis. Tidak tidur 3 hari. Dia tidak tidur 3 hari. Tidurnya cuma digendong dengan berdiri. Dia tidak duduk. Dia tidak tidur. Betul. Kenapa? Karena dia tahu kalau aku duduk, yang dicintai anakku akan terbangun. Cinta. Sakit, dia tidak akan pedulikan sakitnya. Capek, tidak akan dia pedulikan capeknya. Kenapa? Asal yang dicintainya nikmat, senang. Betul? Kita punya apa? Kita punya apa yang mau dibanggakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau cuma sholat, oh sholatnya para sahabat luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq dalam satu riwayat datang ke masjid, telat ruku. Imamnya, nabinya sudah ruku. Ini Abu Bakar Siddiq sampai di teras masjid, dia ruku. Dia jalan masuk ke dalam sholat. Karena dia tidak mau ketinggalan rakaatnya bersama Nabi Muhammad SAW. Umar bin Al-Khattab pernah ketinggalan 1 rakaat dalam jamaah. Selesai sholat, Umar berdiri, umumkan kepada para sahabatnya, wa ya ashabi ishadu. Saksikan, gara-gara aku lihat kebun kurma, maka aku telat 1 rakaat. Mulai saat ini kebun kurma kita wakafkan ke Baitul Mal. Umar bin Al-Khattab nyata dalam sejarahnya para sahabat. Sholatnya luar biasa, kecintaannya kepada dunia tidak ada, masih mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, alaika firaruna. Nanti di yaumil kiamah, aku bergantung kepadamu ya Rasulullah. Nanti di mahsyar ya Rasulullah, aku pegang tanganmu ya Rasulullah. Nanti ya Rasulullah, ketika dihisab oleh Allah, aku tidak punya apa-apa kecuali dirimu ya Rasulullah. Itu sahabat yang tidak maulid, tapi ada cinta di dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah. Cinta ini hadiah. Ya. Kita perlu tahu supaya apa? Supaya kita terus berdiri di dalam apa? Thoriq, jalannya abauna wa azzatuna sholihun. Supaya apa? Kita tidak meninggalkan jalan orang tua-tua kita. Kita ingin di dunia dengan orang tua kita sampai yaumil kiamah. Kita kepingin kumpul sama orang tua kita. Ikhwan rahimakumullah. Mahabbah ini hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi. Dipaksa tidak bisa, dibagi tidak bisa, direncanakan juga tidak bisa. Kalau bisa direncanakan, saya tidak kepingin nikah saya kepingin nikah sama anaknya orang kaya, anaknya direktur yang cuma anak tunggal. Bisa kita rencanakan, tapi tidak bisa. Ya. Cinta juga tidak bisa kalian bagi. Aku mau cinta sama bulan, tidak bisa. Yang punya anak lebih dari 1. Ya, yang punya anak lebih dari 1, tidak usah dijawab, tapi jawab dalam hatinya. Tidak mungkin semuanya kalian cintai anak 4, anak 5, anak 4, 6, 2, tetap 1 yang kita cintai.
Tapi kalau bicara kewajiban semuanya dilakukan. Sakit semuanya diobatkan, sekolah semuanya dibiayai, apapun semuanya dikeluarkan. Tapi ketika berbicara cinta, tidak mungkin cinta ini bisa dibagi. Karena cinta ini anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati kita. Jangan sampai kecintaan kepada dunia lebih besar di dalam hati kita. Jaga hati kita. Jangan sampai hati kita penuhi dengan apa? Duniawiyah. Tapi tidak ada Nabi Muhammad di dalam hati kita. Ikhwan rahimakumullah. Berapa banyak orang yang sholat tapi kikir. Berapa banyak orang yang sholat tapi takabur. Setan punya dua tugasnya. Tugasnya setan dua. Membuat manusia menjadi jahat. Jahat, mazlum, zalim, dan membuat manusia yang alim merasa dia yang paling alim. Merasa dia yang paling benar. Dua-duanya tersesat. Dua-duanya tersesat. Ya, maka satu-satunya jalan kalau kita kepengen selamat ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, ketika kita apapun amaliyah ibadah yang kita lakukan, kalau tidak kepengen menyesatkan diri kita, maka kenali Nabi Muhammad SAW. Wa kana khuluquhul Quran. Belajar Quran, tidak kenal Nabi Muhammad. Belajar Quran, tidak tahu sirahnya Nabi Muhammad. Maka tidak mungkin mampu mengerjakan isinya Quran. Ya. Tapi ketika kita kenal Nabi Muhammad SAW, sebagaimana anak mengenali abahnya, abah mengenali datuknya. Zaman dulu orang tua kita tidak bisa bicara sama anaknya. Nak, qala Allah Ta'ala wa qala Nabi SAW. Mereka tidak alim di dalam Quran maupun hadis. Tapi lihat langkahnya, tapi lihat kata-katanya, tapi lihat apa yang dia lakukan, tersambung terus kepada abahnya. Terus mereka berada di dalam thariqah, satu jalan kebaikan, kebenaran yang dilindungi oleh perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhwan rahimakumullah. Maka ambil kemuliaan daripada bulan Rabiul Awal. Kerugian besar berjumpa Rabiul Awal. Berada di dalam majlis maulid, berada di dalam majlis ilim, berada di dalam majlis zikir. Tapi kalau hatinya ghaflah, hatinya hilang, ya, maka tugas berat kita saat ini cuma satu. Tugas terberat kita saat ini satu, memasukkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Supaya apa? Ketika kita sholat kita tanha anil fahsya wal munkar. Ketika kita apa? Ketika kita membaca Al-Quran, betul-betul Al-Quran ini akan kita jadikan imaman wa nuran wa hudan. Imam kita, penerang kita, petunjuk kita. Supaya kita apa? Melakukan apapun yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu itibaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan jauh dari dunia, tidak mencintai dunia, tidak mencintai semuanya, yang melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada satu riwayat, ada satu cerita, bukan riwayat, ada satu cerita di zaman sekarang, ya, pendidikan yang berhasil yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Ada seorang guru di dalam sekolah. Guru ini membagikan selembar kertas kosong kepada murid-muridnya. Murid-murid masih SD kelas 5, kelas 4. Murid ini suruh nulis cita-citanya nanti mau jadi apa. Dari satu kelas murid ini dikasih kertas kosong, suruh nulis nanti cita-citanya mau jadi apa. Dikasih waktu sama gurunya 30 menit. Selesai, dikumpulkan kertas ini di meja gurunya. Dibuka satu. Jadi pengusaha. Siapa? Masuk. Bangga pasti anaknya. Ya enggak? Bangga enggak? Bangga. Jadi apa? Pengusaha. Satu lagi dibuka. Jadi apa? Pilot. Bangga. Pilot. Satu lagi dibuka. Siapa yang pilot? Saya. Lagi dibuka. Maaf, Pak Babinsa. Polisi. Ada yang bercita-cita jadi polisi, anak-anak. Itu. Siapa? Saya. Tentara. Saya. Semuanya banyak. Tapi muncul satu kertas yang guru ini mau baca. Guru ini mau baca.
itu kayaknya ragu-ragu. Tidak ada orang anak, tidak ada anak cita-cita kayak gini, tidak ada. Sampai gurunya aja mau baca, itu kayaknya aneh. Ini cita-citanya aneh muridku satu ini. Karena pasti cita-cita ini berhubungan dengan dunia, ya. Tapi ini terakhir, akhir sendiri ini dibaca. Ketika semua sudah nunjuk polisi, saya tentara, saya pilot, saya pengusaha, saya, oh semua satu ini guru ini langsung tahu. Cuman dia yang belum nunjuk tangan. Berarti ini dia yang nulis. Tapi akhirnya dibaca juga ini sama gurunya. Cita-citanya apa? Kepengen jadi sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Guru ini panggil muridnya, kau kesini datang. Kau kepengen apa? Jadi sahabatnya Nabi Muhammad. Apa yang bikin kau jadi kepengen jadi sahabatnya Nabi Muhammad? Pak, tiap malam sebelum saya tidur, bapak saya cerita Abu Bakar, cerita Umar, cerita Utsman, cerita Ali bin Abi Thalib, cerita Salman Al-Farisi, cerita Bilal bin Rabah, cerita Otto, cerita para sahabat, diceritakan bapakku. Guru ini tidak kurang akal. Guru ini masih tanya, lah kalau bapakmu pas tidak ada di rumah, mungkin keluar belum pulang sampai malam. Mungkin bapakmu ini kecapean tidur gak kasih. Terus, oh ibu saya tidak kalah pak. Ibu saya tahu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Ibu saya tahu kemuliaannya sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Sehingga anak ini kenal betul sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepengen jadi yang lain, cuman kepengen jadi sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umatnya Nabi Muhammad dunia ilal akhirah. Mudah-mudahan kita jadi umatnya Nabi Muhammad yang kelak berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang selama hidup kita setidak-tidaknya kita pernah merasakan apa yang dirasakan Nabi Muhammad. Pernah melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Sehingga kita mampu menjadikan apa yang kita lakukan kelak hujjah kita. Hujjah, bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Dan sehingga kita berhak dikumpulkan bersama dengan pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Rabbi fa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa ma'afati minal fitani. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad di dunia ilal akhirah ya Allah. Jadikan kami umat Nabi Muhammad ya Allah yang telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Kemaksiatan kami banyak ya Rabb. Salat kami sedikit ya Allah. Maka kami berharap dengan rahmat-Mu ya Allah dan syafaat Nabi Muhammad bin Abdullah ya Rabb. Nabi-Mu menyampaikan kepada kami ya Allah. Nabi-Mu ya Rabb menyampaikan kepada kami umatnya ya Allah. Syafaati li ummati min ahli kabair. Beliau akan memberikan syafaat ya Allah kepada umatnya yang memiliki dosa-dosa yang besar ya Rabb. Kami ya Rabb pendosa-pendosa di dalam kehidupan kami ya Rabb. Maka kami mohon ya Rabb di bulan Rabiul Awal ya Allah, jadikan kami mencintai Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan kedua orang tua kami ridho ya Allah, sehingga Engkau pun ridho kepada kami ya Allah. Jadikan guru-guru kami ridho ya Rabb, sehingga Engkau pun ya Allah memberikan manfaat akan ilmu yang ada di dalam diri kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa lisanan dzakira wa qalban syakura. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya mughniya kull fakir wa ya muqawwiya kull dhaif wa ya ma'mana kull makhif. Yassir alaina ya arhamar rahimin. Yassir alaina ya dzal jalali wal ikram. Yassir alaina kull asir wa taysirul asir wa alayka yasir. Ya Rahman ya Rahim يا ذا الجلال والإكرام بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.